A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, kita bersyukur terlebih dahulu karena Allah memberikan masih memberikan waktu, kesempatan, umur dan tempat masuk ke dalam halaqah zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih bisa, semoga Allah menganggapnya ini adalah sebuah rasa takluk kita kepada Allah Ta'ala. Semoga ini dijadikan sebagai tanda kita sebagai budak Allah yang sejati di hadapannya, yang melulu hanya beribadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, ini sudah mendekati bulan Ramadan tahun 2024. Terakhir untuk ngaji bapak-bapak karena sudah mendekati bulan Ramadan. Untuk ibu-ibu mungkin masih besok ya, masih ada satu kali lagi untuk ibu besok. Jadi yang terakhir untuk ibu adalah besok pengajian. Alhamdulillah. Tadi sudah kita dengarkan dari kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yang kita sesungguhnya sudah berulang-ulang mengkaji kitab ini, tetapi ada baiknya kita mengkaji lagi dan sekarang kita perhatikan beberapa perhatian-perhatian yang harus kita jalankan. Imam Al-Ghazali memberikan patokan-patokan, dan ini memang ada patokan dari para pejalan sejati, para sufi, para ahli tasawuf yang berjalan di jalan tasawuf seperti itu. Akan tetapi mungkin kita, atau khususnya saya, rasa malu yang amat sangat. Kita sudah lama tidak berhalwat ya. Ini saya Jordan, sudah lama kita. Biasanya kita berhalwat ada di dalam keindahan seperti itu. Teringat karena Imam Al-Ghazali barusan dibacakan oleh saya Jordani Salam, berupa khilwat atau apa? Kalau ke arah Sumatera, ke arah sana, suluk. Karena para pejalan, para salik itu berlaku suluk. Di Banten disebutnya halwat. Pakai bahasa Arab. Khilwat ini adalah patokan. Tadi yang diterangkan tentang yang pertama adalah khalwat ini. Menyepi diri
memisahkan diri, mengurangi makanan, tidak boleh berbicara selama khalwat. Hanya diperbolehkan berbicara hanya kepada syekhnya. Itu pun kalau perlu ditanyakan, karena di dalam khalwat itu ada yang biasanya hari ketiga, hari keempat itu sudah terbuka sesuatu, rahasia-rahasia, khususnya tentang ilmu pengetahuan. Khususnya itu adalah nada jiwa yang diterima, yang Allah hibahkan, yang perlu dipertanyakan karena diri para ahli halwat atau orang yang sedang berhalwat kadang-kadang tidak mengerti apa gerangan ini dan hanya diperbolehkan berbicara hanya dengan syekhnya. Dua sesungguhnya boleh berbicara, yang satu hanya boleh dengan syekhnya, yang satu lagi boleh berbicara dengan Al-Quran karena dia baca Quran dalam keadaan halwat. Ini adalah pokok yang paling utama. Yang kedua ada ju'. Ju' itu lapar dan halwat itu dalam keadaan lapar. Ada sahar di dalamnya. Tidak tidur malam, bukan tidak tidur malam, mengurangi tidur malam. Nah, kira-kira begitu. Hanya sedikit. Biasanya para masyaikh yang gagah-gagah itu paling sedikit 200 rakaat setiap malam. Terus begitu. Dan ada di dalam diam. Nah, ini dia. Maka baiklah khalwat itu apabila tempatnya digelapkan. Bila itu tidak digelapkan, dicontohkan. Menutup kepalanya. Jadi kerudungnya itu ditutupkan sampai dada begini. Karena kalau menutup matanya terus-menerus, dia untuk apalagi dalam keadaan berhalwat seperti itu, sesuatu yang sangat berat, ditutup matanya terus-menerus. Karena halwat itu yang paling sedikit 10 hari lamanya. 20 hari dan 40 hari. Tidak ada yang 30. 20, 10, 20 dan 40 hari. Jangankan 20 hari, 40 hari apalagi. Yang 10 hari itu biasanya datang rasa jenuh yang amat tinggi. Karena seluruh kehidupan bebas diganti dengan kehidupan kesucian. Pandangan menjadi terbatas karena ditutup dengan sarung atau dengan ada yang diikatkan sarungnya ke sini lalu ditutupkan ke depan. Ada yang tidak. Ada yang memakai kelambu terbatas. Ada yang tidak memakai kelambu kalau tidak ada nyamuk atau apa. Tetapi sangat membatasi pandangan. Dan apabila dia harus sholat wajib dan pergi ke masjid sholat itu, dia harus menundukkan kepalanya. Kalau di Uzbekistan ditundukkan kepalanya, kalau di sini ada yang ditutup sekalian. Tapi nanti kalau ditutup begitu pergi ke masjid nanti disebutnya orang aneh juga. Bagi orang yang tidak mengerti mungkin akan berbicara, oh ini aliran sesat mungkin. Karena kepalanya ditutupkan katanya. Padahal menghalangi, mengurangi pandangan terhadap isi alam semesta. Segala yang kita lihat, segala yang kita dengar, itulah kebanyakan melalui dua sarana ini
yang menginginkan kita sesuatu, menjadikan bangkitnya hati. Basahnya hati dengan air kotoran yang harus sesungguhnya kita bersihkan. Makanya ada di dalam khalwat. Baik, ini adalah pokok daripada sahur tadi. Ada di dalam khalwat, mengurangi tidur. Lapar, ada di dalam khalwat. Karena di dalam khalwat berpuasa. Makannya diberikan hanya sedikit oleh saya. Ada yang mengatur, ada yang memberikan makanan. Tidak seperti orang puasa biasa. Kadang-kadang saya bersedih, sahabat-sahabat bersama-sama dengan Syekh berkhalwat di tempat ini. Pipis itu kalau pergi ke toilet itu kuning sekali itu. Karena kurang minum. Saya hanya memberi minum 1/4 gelas setiap harinya. Setiap sahur dan setiap berbuka puasa. Itu pun minumnya tidak langsung diminum seperti itu. Diminum masuk ke dalam mulut, dikumur 33 kali sambil berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena hati tidak boleh putus selama berkhalwat. Maka ada bahasa di dalam 4 tadi patokan. Khalwat, sahur, tidak tidur malam, mengurangi, sangat kurang tidur malam, lapar, dan diam. Diam ini memang tidak boleh berbicara selama dalam keadaan berkhalwat. Tetapi 2 dalam keadaan diam. Agar itu terpakai di dalam kehidupan. Hanya boleh di dalam kehidupan bila perlu saja berbicara. Karena hati selalu meronta keinginan berbicara yang bergemuruh itu tidak tertahan. Saat lolos melalui lisan kita yang kita lantunkan, syaitan banyak ikut campur, kemudian kata-katanya dipertambah-tambahkan. Berupa kebanggaan, berupa kebodohan, berupa kebohongan-kebohongan, berupa melancarkan keangkuhan, kibir, bangkit semuanya. Maka harus di dalam keadaan diam. 2 macam diam. Diam zahiran. Ada orang diam saat tunduk kepalanya begitu. Tapi hatinya pengen disebut dia orang yang sedang diam. Tapi hatinya menggelora ingin disebut dia seorang sufi sejati. Ilmunya tinggi. Wah, yang penting itu kan diam. Bukan hanya itu. Itu diam kemunafikan namanya. Di dalam setiap tahapan urusan diam ini, syaitan tetap bersiap-siap membuka jendela hati kita di dalam bahasa kediaman ini. Benar jawarih kita diam, tetapi cakap-cakap hati tidak pernah diam. Diisi dengan keluarnya berbagai macam syahwat, berbagai macam keburukan-keburukan atau an-nafs. Nada-nada jiwa asli kemakhlukan, basyariah kita tidak pernah berhenti. Maka itu harus di stop dan didiamkan, hanya diganti dengan zikrullah. Baru namanya diam. Diam mulutnya karena di dalam khalwat ini semuanya. Lalu diam hatinya karena selama masuk ke dalam khalwat
zikrul maut tidak boleh terputus. Seolah-olah kita sedang akan dicabut nyawa. Keadaan itu harus terus dipertahankan agar hati terdiam, tidak ada di dalam cakap-cakap yang lain, melainkan hanya menyebut nama Allah. Dia berpegang teguh kepada sebuah hadis, man qala akhirul kalamul la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia selalu dalam keadaan perasaannya akan dicabut nyawa. Dan di akhir kalam, man qala akhirul kalam, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka surga bagiannya. Maka itulah yang dipertahankan perasaan itu. Zikrul maut itulah selama berhalwat harus selalu dilantunkan. Maka sahar tadi, diam tadi, jo tadi ada di dalam halwat semuanya. Dilatih, ada yang 10 hari, 20 hari, dan 40 hari. Di Banten suka langsung galak sehnya. Ayo siapa mau ikut halwat? Ibu-ibu ikut halwat di sana. Tidak disebutkan, halwat teh ngan 10 poe, aya nu 20, ajeng aya nu 40. Tidak. Barang siapa masuk halwat, langsung 40 hari. Di sana. Tidak dibilangin 10, 20, langsung 40 hari. Pokoknya orang halwat tahunya 40 kalau di Banten. Dibudayakan dengan para Syekh Banten itu begitu ngedidiknya. Agar kokoh. Urusan makan, kadang-kadang sedang halwat di sini. Jo-nya harus terambil selalu dalam keadaan lapar. Hanya sedikit saya memberi nasi. Itu pun mengunyahnya harus 33 kali dalam keadaan berzikir. Lalu setelah itu ditelan. Lalu apabila diteguk itu yang 1/4 gelas itu, dikumur juga 33 kali. Sama. Setiap satu suap 33 kali kunyah. Dan 33 kali kalimah la ilaha illallah. Terus biasanya hari keempat, hari kelima, biasanya kalau Allah berkenan, itu sudah mulai Allah membukakan, kalau saya berkata kasar mungkin, atau agak terlalu adab saya kurang baik, biasanya Allah suka memberikan, mulailah terbuka hijab-hijab. Khususnya yang pertama ilmu-ilmu pengetahuan. Terserah Allah yang mana dulu. Atau terbukanya alam malakut. Atau terbukanya rahasia-rahasia yang belum pernah kita ketahui. Asror. Kasful asror. Kira-kira seperti itu. Banyak itu. Oh, ada yang begini. Kok aku bisa melihat? Karena apa gerangan? Karena disiplin tadi kita sedang membersihkan hati kita. Karena kita ingin disucikan. Karena kita ingin ada di dalam keselamatan. Karena kita berharap selalu ampunan. Maka di dalam rukun Islam pun ada itu yang seperti itu, tetapi tidak di dalam khalwat atau khilwat, tidak di dalam suluk yang sesungguhnya itu suluk. Apa gerangan rukun Islam yang keempat? Puasa. Maka langsung diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-saum li wa ana azzabihi. Puasa itu adalah kepunyaanku. Kalau makhluk, malaikat, jin, manusia berkhayal seperti apa itu pahala puasa, tidak akan sampai. Karena Allah yang menilai.
Apakah ini lillahi ta'ala? Gugur segalanya, dosa-dosa. Kecil saya kalau berbicara tentang gugur dosa-dosa. Inilah dia salah satunya di perjalanan para pejalan sejati, para orang-orang yang berjalan di jalan kesufian. Ada hal itu. Betapa indahnya kalau itu semuanya. Sebentar lagi bulan Ramadan, lalu kita melaksanakannya seperti itu, jawarih kita, indriawi kita, kita menjaganya, makan juga tidak dengan hawa nafsu yang berlebih, lalu mengurangi tidur malam, sahur tadi, maka diperbanyak juga oleh Rasulullah, tetapi tidak terlalu banyak karena umat Rasulullah adalah paling lemah. Tidak sama dengan umatnya Nabi Daud, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa yang gagah-gagah. Umat Kangjeng Nabi itu paling lemah. Maka puasanya juga seperti itu. Betapa kalau keadaan seperti kita di bulan Ramadan, menjaga panca indera, mendiamkan hati, mengisi hati kita dengan zikrullah, hanya zat Allah semata yang diingat, dan saat berbuka kita tidak melampiaskan hawa nafsu yang kita tahan seharian, semua dapat di dalam khalwat ini. Itulah dia hakikat kesucian, maka ada di dalam rukun Islam yang keempat. Kalau untuk kesempurnaan semuanya, dia harus berlaku bagai mayat, diam betulan. Terdiam. Kalau dia sahur betulan. Kalau dia jok, memang benar-benar seperti itu. Dia bertahan. Kalau dia berhalwat, memang harus begitu. Maka disimpan di rukun Islam yang kelima. Dia berlaku seperti mayat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dililit oleh 2 lembar kain kafan, namanya kain ikhram. Dan dia kain kafan itu, kain ikhram itu tidak berjahit. Suatu pertanda tidak boleh hati kita yang sedang berikhram terkait dengan isi dunia ini. Hakikat kesucian itu untuk menegakkan yang nomor 1, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Untuk menegakkan yang pertama yang disebut al-Islam, itu adalah yang pertama. Untuk agar ini tegak semuanya, dia harus mengerjakan yang kedua, sholat. Perintah Allah Ta'ala. Agar terisi alam semesta yang tempat kita hidup sekian lamanya dalam satu hari itu, paling tidak diisi dengan 5 kali banyaknya. Paling tidak. Jangan terlalu lepas. Yang ketiga, zakat. Agar kita tidak jadi manusia durjana. Syekh, galak sekali Syekh menyebutnya durjana. Ya, durjana saya menyebutnya. Karena itulah bahasa yang paling halus bagi orang Islam yang tidak pernah membayar zakat di dalam kehidupannya. Kalau dia tidak membayar zakat, berarti dia memakan harta orang miskin. Bahasa apa lagi yang harus dikenakan kepada manusia pemakan harta orang miskin? Fuqara, wal yatama, wal masakin, ada ibnu sabil di sana. Dimakan sama kita. Apa namanya lagi bahasanya yang terbaik selain durjana?
Ini adalah kesucian. Yang paling melekat di dalam hati manusia itu adalah kebanggaan dan kesenangan duniawi. Diputusnya dengan khilwat tadi dan ada di dalam kediaman. Agar tersingkir berbagai macam-macam gelora yang ada di dalam dada, maka dia ambil banyak kelapar. Dan sahar, mengurangi tidur malam. Lalu diisinya melulu dalam keadaan sholat dan berzikir di malam hari. Karena malaikah berkeliling. Malaikat setiap malam berkeliling mencari orang-orang yang sedang beribadat. Melanjutkan tugas-tugasnya, dicari orang-orang yang sedang beribadat di tengah malam. Mengangkat amal-amalnya dan diperlihatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para sahabat sekalian, gambaran dari sebuah kitab Syekh Imam Al-Ghazali mengenai diam seperti apa. Ada dua macam diam, zahiran wa batinan. Ada di dalamnya, ada lapar. Seperti apa gerangan lapar itu akan membersihkan hati, akan mencerahkan, akan mencahayakan hati. Ada sahar, tidak tidur, mengurangi tidur malam. Dan seluruhnya ada di dalam keadaan berkhalwat. Indriawi semua tertutup. Betapa indahnya manusia yang sudah melengkapi keadaan 4 yang saya terangkan barusan, lalu dia melenggang di alam semesta ini dalam keadaan seperti itu. Dia langsung terus-menerus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, para aulia illah tadi di dalam kitab disebutkan itu. Keadaannya seperti itu, sahabat sekalian. Betapa indahnya dan kita ingin seperti itu. Karena usia kita bertambah dan akan mati. Ala tatghaw fil mizan. Semuanya berdasarkan neraca timbangan. Lalu kufurkah kita? Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ini dia perhitungan-perhitungan yang diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tadi semoga Allah mengampuni kita semuanya dan semoga Allah memaafkan, memberikan jalan dan mengampuni, lalu dijadikan kita yang nomor 1 di dalam hati adalah kesucian. Dan Allah mengampuni, memaafkan kita, tindakan-tindakan kita. Dan ya Allah, jadikanlah kami budak sejati di hadapan-Mu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.